wabarakatuh. Saya Dewi Nanda Aulia dari kelas 3A Prodi S1 Farmasi, Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini saya akan mempraktekkan tentang denaturasi protein. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum biokimia. Tujuan dari praktikum denaturasi protein ini adalah untuk mengetahui adanya suatu proses denaturasi dengan metode penambahan asam dan pemanasan. Denaturasi protein adalah sebuah proses di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur tersier atau struktur sekunder dengan beberapa tekanan eksternal atau seperti asam kuat atau basa. Garam anorganik terkontraksi juga bisa disebut dengan pecahnya molekul protein. Adapun faktor yang menjadi penyebab denaturasi protein: 1. Perubahan pH, yang kedua temperatur, yang ketiga alkohol, dan yang keempat penambahan bahan garam organik dari ion logam bahan kimia. Protein merupakan molekul besar dan kompleks disusun oleh unit yang lebih kecil disebut asam amino. Dengan memperlihatkan ikatan-ikatan yang terjadi pada protein, bisa disimpulkan bahwa struktur protein merupakan struktur yang kompleks. Struktur protein terdiri dari beberapa macam struktur, diantaranya adalah struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Percobaan pertama yang dilakukan adalah pemanasan. Bahan yang digunakan ada telur ayam dan air putih. Pertama, nyalakan kompor, kemudian tuangkan air ke dalam panci, tunggu hingga mendidih, kemudian tuang telur ke dalam panci yang telah berisi air. Tunggu telur hingga matang. Berikut adalah hasil telur yang belum dipanaskan dan telur yang sudah dipanaskan. Nah, pada proses pemanasan terjadi perubahan pada putih telur yang awalnya berbentuk cair menjadi padat. Mengapa hal ini terjadi? Karena protein terbuat dari rantai panjang asam amino, di mana di dalam putih telur protein ini terbentuk seperti lipatan yang panjang. Jadi, protein pada telur putih ini terdiri dari suatu jenis protein yang bernama albumin. Jika albumin berada pada temperatur yang sangat panas, maka akan terjadi denaturasi di mana struktur dari protein akan berubah dan tidak dapat tersusun seperti semula. Hal ini yang menyebabkan putih telur mengalami perubahan dari wujud cair menjadi wujud padat dan mengalami perubahan dari warna bening menjadi warna putih. Perlu diketahui juga, denaturasi pada putih telur ini dapat dikatakan sebagai susunan bentuk struktur karena terjadi pemutusan ikatan molekul pada gugus sulfit. Selanjutnya ada percobaan penambahan asam. Yang pertama, diambil putih telur secukupnya. Kemudian ditambah air perasan jeruk nipis beberapa tetes. Setelah itu dikocok dan didiamkan beberapa menit. Hasil yang diperoleh terdapat gumpalan-gumpalan putih.
Selain oleh panas, asam juga dapat membuat protein terdenaturasi. Seperti telah diketahui bahwa protein dapat membentuk struktur Switzer ion. Protein juga memiliki titik isoelektrik di mana jumlah muatan positif dan muatan negatif pada protein adalah sama. Pada saat itulah, protein dapat terdenaturasi yang ditandai dengan membentuk gumpalan dan larutannya menjadi keruh. Pada saat ini, entalpi pelarutnya akan menjadi tinggi, karena jumlah kalor yang dibutuhkan untuk melarutkan sejumlah protein akan bertambah. Mekanismenya adalah penambahan asam dan dapat mengacaukan jembatan garam yang terdapat pada protein. Ion positif dan negatif pada garam dapat berganti pasangan dengan ion positif dan negatif dari asam ataupun basa sehingga jembatan garam pada protein yang merupakan salah satu jenis interaksi pada protein menjadi kacau dan protein dapat dikatakan terdenaturasi. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa pada perubahan putih telur menjadi bentuk padat atau menggumpal setelah dipanaskan dan ditambahkan jeruk nipis bukan pembekuan, namun sifat kimia dari struktur denaturasi, struktur globular, atau struktur fibros. Cukup sekian praktikum dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.